Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur atas kehidupan yang kembali kami bisa nikmati pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, Engkau memberikan kami kesehatan, dan Engkau mempercayakan kami berkat yang Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami memohon kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini, dan memberikan hati yang mau taat dan setia untuk melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021, yaitu dari Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, sikap murah hati sering diidentikan dengan suka memberi sesuatu, misalnya seperti materi, atau identik dengan kata tidak pelit. Tapi benarkah hanya sekadar itu pengertian murah hati itu? Bila kita berkaca dengan kisah perumpamaan yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37, di situ Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kemurahan hati itu tidak hanya sekadar suka memberi atau tidak pelit. Dalam kemurahan hati terkandung unsur yang utama, yaitu berbelas kasihan, suka memberi dan menolong, dan juga bertanggung jawab. Orang Samaria yang dikisahkan dalam kisah perumpamaan itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang murah hati. Akan tetapi dia sendiri sebenarnya sudah dicap, ataupun bangsanya yaitu bangsa Samaria sudah dicap sebagai orang ataupun bangsa yang tidak baik, ataupun yang jahat, ataupun yang tidak benar di hadapan Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Seringkali orang Yahudi membenci akan orang Samaria dan dianggap sebagai musuh oleh mereka. Akan tetapi orang Samaria ini menunjukkan bahwasanya dia tidak memiliki hati yang penuh dengan kebencian. Sebaliknya, dia memiliki hati yang penuh dengan kemurahan bahkan kepada orang yang membencinya itu. Orang Samaria ini berbelas kasihan kepada salah satu orang Yahudi yang dilihatnya dalam keadaan terkapar di tengah jalan. Dan dia merasa perlu untuk menolong akan orang Yahudi ataupun orang yang sangat membencinya itu. Ia pun menolong akan orang Yahudi itu. Dan yang sikapnya inilah yang menjadi bentuk kemurahan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia bukan hanya berbelas kasihan melihat orang yang terkapar itu atau musuhnya yang terkapar itu, tapi dia membersihkan lukanya, dia memberikan minum, lalu dia menggendong akan orang yang terkapar itu atau musuhnya itu ke keledainya dan membawanya ke tempat penginapan. Dia memberikannya makan dan minum, bahkan dia menitipkan kepada pemilik penginapan untuk merawat dan menjaga akan musuhnya itu selama dia sedang pergi. Dan bila ia kembali, dia akan mengganti segala kekurangan yang pernah dikeluarkan oleh pemilik penginapan itu. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Samaria itu tidak hanya berbelas kasihan kepada orang Yahudi itu, tetapi dia bahkan bertanggung jawab sampai akhir atau sampai sembuh orang Yahudi tersebut. Karakter yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini
yang harus dikembangkan oleh setiap anak-anak Tuhan Yesus ataupun kita sebagai orang-orang Kristen. Sebab kemurahan hati itu identik dengan yang namanya kasih. Dan salah satu bukti dari orang memiliki kasih adalah murah hati. Dan kemurahan hati juga merupakan salah satu bentuk dari buah roh yang harus kita hasilkan. Akan tetapi kenyataannya banyak orang yang lebih suka hanya merasa kasihan saja. Kasihannya dia begitu, kasihannya dia begini, kasihannya nasibnya, kalau saja. Tanpa dia mau melakukan apapun untuk orang yang dia kasihani itu. Atau hanya menerima kemurahan hati dari orang lain saja daripada mau untuk memberi akan sesuatu atau bermurah hati kepada seseorang. Padahal dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi di sini tidak hanya berupa materi saja, tapi juga hati, tenaga, pikiran, dan juga waktu. Sama seperti seorang Samaria yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus ini, di mana dia memberi hatinya saat dia melihat keadaan musuhnya yang sedang terkapar. Dia berbelas kasihan. Lalu dia memberi tenaganya untuk membersihkan luka dan juga mengangkat akan orang Yahudi itu keledainya. Bahkan dia membawanya ke penginapan. Dia memberi pikirannya untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Sehingga dia memutuskan untuk menitipkan akan orang Yahudi atau musuhnya itu ke pemilik penginapan dan dimintanya untuk merawat dan menjaga sementara dia tidak ada. Dan dia memberikan waktu untuk kembali datang ke penginapan itu, melihat perkembangan kondisi orang Yahudi tersebut. Dan bukan hanya itu, dia memberikan materinya kepada pemilik penginapan, membayar semua yang dibutuhkan selama perawatan ataupun proses kesembuhan dari orang Yahudi itu. Orang Samaria itu melakukan semuanya dengan tulus hati, karena dia memiliki hati yang begitu pemurah. Dan tentunya dengan senang hati dia mau melakukannya. Dia tahu bahwa dia menjadi orang yang berbahagia saat dia bermurah hati kepada orang lain. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa tidaklah benar bila orang akan berbahagia saat dia menerima kemurahan hati dari orang lain saja. Tetapi dia akan lebih berbahagia ketika dia memberi kepada orang lain. Memberi materi, waktu, tenaga, pikiran, dan hati kepada orang lain, terutama orang yang membenci atau yang menyakitinya. Karena pada saat itu, hati damai sejahtera dan juga ketenangan dan kebahagiaan akan diterima dari orang yang bermurah hati. Jemaat terkasih, mengapa kita harus bermurah hati? Karena Tuhan telah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Seperti ada tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 36, bahwa kita sebagai anak-anaknya wajib mengikuti teladannya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan Allah selalu menunjukkan betapa dia bermurah hati kepada kita. Orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kemurahan hatinya. Dia selalu menunjukkannya, dia selalu memberikannya kepada kita. Bahkan puncaknya adalah keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat terkasih, marilah kita bermurah hati terhadap keluarga kita, teman atau sahabat kita, orang-orang yang kita kenal ataupun orang-orang yang tidak kenal, orang yang kita kasihi ataupun orang yang benci dan menyakiti kita. Dengan kasih atau belas kasihan dan tanggung jawab mengutamakan kepentingan dan kebutuhan orang lain atau kebutuhan mereka, meskipun itu harus mengorbankan akan kebutuhan dan kepentingan sendiri, maka kita akan berbahagia.
Perluaskanlah hati kita dan tindakan untuk bermurah hati kepada orang lain, karena Tuhan sendiri akan membalasnya kepada kita. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kebahagiaan kepada setiap orang yang bermurah hati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Kami sungguh bersyukur Engkau senantiasa bermurah hati kepada kami. Engkau memberikan kami kehidupan, memberikan kami pekerjaan, keluarga, teman, sahabat, bahkan akan aktivitas yang kami terima saat ini, itu semua adalah bentuk kemurahan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami juga dapat meneladani kemurahan hati-Mu ataupun kemurahan hati yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus melalui orang Samaria yang murah hati. Tuhan, biarlah kami bukan hanya mau bermurah hati kepada orang-orang yang mengasihi kami ataupun yang kami kasihi, ataupun orang-orang yang dekat dengan kami ataupun yang kami kenal. Lebih daripada itu, kepada orang-orang yang membenci kami, yang menyakiti kami, ataupun yang senantiasa tidak tahu berterima kasih kepada kami. Ajarkanlah kami untuk melakukannya, karena itu bentuk kasih kami kepadamu. Dan itu adalah wajib kami lakukan, oleh karena Engkau telah bermurah hati kepada kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus, dan tuntunlah kami senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Hanya dalam nama Yesus kami mohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menjadikan kita dan juga mengarahkan kita menjadi pribadi yang bermurah hati kepada sesama kita, karena Bapa kita adalah murah hati. Tuhan memberkati, salam sehat.